Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang laporan keuangan tidak begitu oke karena masih mencatatkan rugi bersih. Tapi ternyata saat ini masih bisa mencoba bangkit pada kenaikan hari Jumat. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisis saham aman yang bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini cara pergerakan masih mencoba untuk bertahan di zona supportnya di 6.800 sampai 7.000. Bisa kita lihat di sini di akhir September sampai awal Oktober, aman juga sempat menyentuh zona ini di sekitar 6.800 sampai 7.000. Ini masih bisa bertahan, sempat rebound dan naik di atas garis EMA 50-150. Tapi pada saat kenaikan tanggal 17 Oktober, candle-nya tidak oke, candle merah shadow ke atas. Ini belum mengkonfirmasi break dan ternyata memang gagal break, kembali melemah. Setelah itu sempat mencoba lagi untuk break garis EMA 50-150 dan ini masih gagal dan kembali melemah ke zona support ini. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham aman dan belum take profit di sekitar garis EMA 50-150, memang saat ini masih bisa coba di hold selama tidak tembus di bawah 6.800. Kan cara pergerakan minimal masih akan sideways. Nah, saat ini bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat masih naik 2% lebih ke 7.100 dengan candle muscle lumayan solid. Tapi memang saat ini ada sentimen negatif karena saham aman masih mencatatkan rugi 2,91 triliun hingga kuartal 3 ini. Jadi laporan keuangan masih tidak begitu oke. Tapi saat ini ada satu sentimen positif karena saham aman dapat angin segar soal ekspor konsentrat tembaga. Tapi secara teknikal memang ini belum oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, bisa kita lihat di sini. Asing hari Jumat tempat masuk setelah sebelumnya sempat keluar, dan di sini bisa kita lihat ini ada akumulasi. Jadi cara pergerakan ini menarik karena masih kuat di atas zona support ini, candle lumayan solid plus ada akumulasi sehingga saya lihat ada potensi untuk kembali rebound naik di atas 7.000 dan target kenaikan terdekat di 7.300 sampai 7.500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat sekira zona ini bisa pertimbangkan untuk swing. Jadikan 7.300 sampai 7.500 untuk target swing apabila saham aman berhasil rebound, tapi ternyata minggu depan tetap kesulitan untuk naik atau bertahan di atas 7.500. Atau hold saya terus selama saham aman tidak turun di bawah 6.800. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy saham aman, untuk saat ini tetap sama, mungkin lebih oke coba tunggu di zona ini. Dan jika teman-teman saham aman minggu depan kembali terkoreksi ke zona ini dan masih bisa bertahan atau terbentuk candle hijau, bisa coba spekulatif buy. Dan sama swingnya itu di sekitar 7.300 sampai 7.500. Dengan target hijau di 7.800 sampai 8.000. Dan sebaiknya jangan entry atau cut loss apabila ternyata saham aman tembus di bawah 6.800. Karena ingat cara pergerakan untuk tren jangka menengah saham aman masih belum oke. Apabila tembus cara pergerakan ini akan lanjut downtrend. Dan kedepannya ada potensi 6.800 sampai 7.000 akan menjadi resisten kuat untuk saham aman. Oke, sekarang kita coba analisa juga saham Medco. Medco jika kita perhatikan sampai saat ini masih sideways. Jadi sebelumnya sempat mencoba bertahan di garis EMA 50 ternyata jebol. Saat ini mencoba untuk bertahan di 1.300. Tapi karena garis EMA 50 sudah terlewati, ini sudah berubah menjadi resisten di sekitar harga 1.350. Sedangkan di bawahnya ada garis EMA 150 di harga 1.270 ini masih berupa support. Tapi secara teknikal saham Medco sudah tidak oke. Sebelumnya bisa bertahan dan naik di atas garis EMA 50 150 mulai uptrend. Mencoba untuk break 1.600 mulai gagal dan bisa kita mulai membentuk low. Jadi untuk teman-teman masih hold, maksudnya memang masih bisa coba di hold karena masih ada garis EMA 150. Tapi untuk pengen coba entry, wait and see dulu untuk saat ini. Bisa entry apabila saham Medco minggu depan berhasil naik dari 1.350 atau coba tunggu di support garis EMA 150 untuk buy on support. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Medco tidak begitu oke. Asing memang terpantau 3 hari terakhir masuk, tapi terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Medco untuk saat ini lebih oke wait and see dulu untuk entry-nya. Lebih bagus menurut saya adalah buy on breakout. Karena apabila berhasil break secara pergerakan, saham Medco akan mulai bangkit lagi, akan mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya. Untuk saat ini memang target terdekat itu 1.400, karena 1.400 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Bisa kita lihat sebelumnya berhasil bertahan dari rebound garis EMA 50, mencoba naik dari 1.400, ternyata gagal dan mulai melemah. Dan ini juga sama, walaupun berhasil break garis EMA 50 dan ternyata gagal naik dari 1.400, maka ini juga masih akan sideways. Sekarang saya akan coba update juga saham Indi. Ini bisa kita lihat saat ini juga mencoba untuk bertahan di support EMA 50. Ya, cara pergerakan juga mulai ada tanda-tanda patah tren untuk saham Indi. Jadi untuk Indi harus hati-hati apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50 di 2080. Jadi saat ini masih berupa support.
Tapi atasnya 2100 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Indi, bisa kita lihat di sini asing 1 minggu ini masih keluar. Di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Indi untuk saatnya lebih oke menurut saya adalah tunggu Indi naik kembali di atas 2100 baru kita ikuti entry. Jika teman-teman mencoba naik di atas 2100 minggu depan masih gagal, menurut saya harus hati-hati. Kan cara pergerakan ada potensi malah jebol garis EMA 50 dan lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi apabila teman-teman lihat turun ke 2000 bisa bertanda rebound, bisa coba entry di support 2000, tapi pertimbangkan hanya trading jangka pendek dan jadikan 2100 untuk target swingnya. Karena cara pergerakan ini juga sudah tidak begitu oke apabila gagal bertahan di garis EMA 50. Jadi kita harus pantau pergerakan Indi minggu depan. Selama terpantau masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, masih bisa, mau coba entry juga masih bisa coba dipantau. Tapi jika terpantau turun ke garis EMA 50, teman-teman sudah harus lebih hati-hati. Karena cara pergerakan sudah tidak oke. Nah sekarang kita lihat saham PTBA. PTBA 1 minggu ini juga mulai bangkit, bisa kita lihat sebelumnya berada di garis EMA 50 setelah menyentuh 2200. PTBA juga mulai membentuk high low, ini menarik. Sudah berhasil beri garis EMA 50 di harga 2360. Hari Jumat ini terkoreksi turun 1% lebih ke 2400. Dan menurut saya ini koreksi wajar kan sebelumnya juga sudah naik lumayan tinggi. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham PTBA, asing juga terpantau hari Jumat distribusi. Di broker saham juga terpantau ini ada sedikit distribusi. Tapi untuk PTBA yang belum sempat pantau juga menurut saya masih bisa coba dipantau. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Jadi terpantau hari Senin atau 1 minggu ke depan masih terkoreksi mengetes garis EMA 50. Ini kesempatan untuk coba kita tunggu di sekitar 2350 sampai garis EMA 50. Jika terpantau PTBA masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target swing jangka pendek di 2400 sampai 2450 untuk target swingnya, atau hold saya terus selama PTBA tidak turun ke garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 2500. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailer stopnya. Karena cara pergerakan ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya selama kuat di atas garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.